Dua pekerja proyek pembuatan kirmir dan gorong-gorong di Kampung Bongkok, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertimbun pondasi kirmir yang sedang dibangun. Kedua korban yakni Ronald dan Saldi berhasil dievakuasi petugas dibantu warga dalam waktu lebih dari 2 jam dalam kondisi selamat. Korban segera dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Diduga insiden terjadi karena unsur kelalaian dan SOP pengerjaan yang kurang baik. Pekerja pembuat kirmir. Kebetulan proyek tersebut dari PUPR. Pak, ini ada unsur kesengajaan atau tidak, Pak? Dugaan kelalaian artinya? Dugaan hanya kelalaian, tidak ada unsur sengaja. Selain mengevakuasi korban, petugas juga langsung melakukan pembersihan material bangunan yang roboh. Sementara itu pemirsa, tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada Kamis siang. Olah TKP dan rekonstruksi dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang ditemukan dalam tragedi Kanjuruhan. Tim Inafis Mabes Polri kembali melakukan olah TKP dan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan Kamis siang. Olah TKP dilakukan di seluruh pintu akses keluar masuk Stadion Kanjuruhan. Tim memeriksa secara detil mulai pintu 1 hingga pintu masuk 14, baik dalam maupun luar stadion. Tim Inafis didampingi oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Polisi Andi Rian. Olah TKP ini dilakukan untuk mendalami fakta-fakta yang ada. Hasil olah TKP akan digunakan sebagai bahan pelengkap penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya. Olah TKP juga turut menghadirkan Ketua Panpel Arema saat laga di Kanjuruhan Sabtu 10 Oktober lalu yang kini menjadi tersangka. Ini untuk rekonstruksi. Ya, pertanyaan saya dan jawaban saya sudah cukup lah ya. Nanti dari lawyer saya yang akan menyampaikan. Kalau ada hal yang detail nanti kita siapkan. Sementara itu otopsi jenazah akan dilakukan pada pekan depan. Otopsi ini dilakukan atas permintaan keluarga korban. Mungkin minggu depan ya. Kan minggu depan itu ada yang orang tuanya yang minta. Minggu depan insya Allah dilakukan. Mungkin untuk buat jenazah dari pihak kepolisian jenderal apakah dari orang tua? Permintaan dari orang tua untuk otopsi. Berapa korban yang akan diotopsi? 2 korban. Tragedi Kanjuruhan masih menyisakan PR besar bagi semua pihak. Aremania meminta pengusutan tuntas dan dilakukan secara transparan. Ya pemirsa, 2 pekan berlalu duka masih menyelimuti keluarga korban tewas tragedi Kanjuruhan. Luka dan cedera mereka yang selamat pun belum pulih sepenuhnya, bahkan meninggalkan trauma. Dan salah satu korban tragedi Kanjuruhan, Kevia Naswa, akan berbagi bersama kami di Ainus Pra malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Kevia. Selamat malam. Kevia, aku masih melihat tampaknya kamu masih ada yang atau mata kamu belum sepenuhnya pulih, tapi mungkin bisa diceritakan kondisi kamu saat ini gimana ya? Kondisi saat ini sudah alhamdulillah berangsur membaik. Hanya saja saya sekarang sedang menjalani fisioterapi untuk tangan bagian kanan. Fisioterapi tangan bagian kanan? Ya. Tangannya kenapa, Kevia? Karena itu tekanan stroke trauma. Tekanan stroke trauma, terbenturkah, terinjak-injakkah ketika tragedi? Terinjak-injak oleh sesama supporter. Oke. Kevia, aku ingin nanya kondisi mata kamu itu gimana? Untuk saat ini pandangan normal kayak biasanya, nggak ada rasa sakit, pusing atau semacamnya. Cuman rasa sakit sama pusing hanya berlangsung 3 pasca terjadi tragedi. Itu 3 hari pasca terjadi ya? Ya. Kalau diagnosa dokter sekarang apa? Pendarahan di mata yang disebabkan oleh gas air mata sama itu terbentur. Oke, dokternya di rumah sakit mana? Di Rumah Sakit Panti Nirmala. Panti, baik. Sekarang pengobatannya apa saja, Kevia? Sekarang untuk mata
udah aman, cuman dikasih obat pereda nyeri sama obat tetes mata. Terus kalau tangan saya fisioterapi. Kalau kata dokter, kalau misalnya terapinya dilaksanakan secara rutin, insya Allah sembuh kapan? Kalau tangan masih belum tahu kapan, cuman harus perlahan, nggak harus langsung gitu. Tangan kanan kan tangan yang kamu gunakan secara ini ya, tiap hari tangan kanan yang kamu gunakan dominan kan? Iya. Nah, sekarang hanya bagaimana? Rasa tangan kanannya hanya bisa digunakan apa saja? Rasa tangan tidak bisa digerakkan atau kalau untuk memegang benda yang berat tidak terlalu kuat. Sehari-hari dibantu oleh? Sehari-hari dibantu oleh orang tua. Baik. Biasanya ya kan ke tangan kanan yang kita gunakan, tapi sekarang jadi harus dibantu dan mengikuti terapi seperti itu ya. Mungkin singkat saja Kevia bisa bercerita ketika tragedi tersebut terjadi, Arema versus Persebaya. Kevia duduk di tribun atau di bagian mana? Pada saat itu saya duduk di gate 14 pada saat pertandingan dimulai. Kemudian ketika udah selesai saya berpindah gate di dekat pintu keluar gate 13. Pada saat itu ada keramaian di bawah, supporter pada turun ke bawah lapangan. Terus saya gak sengaja lihat 3 atau 4 tembakan gas air mata itu di bawah, masih di bawah. Saya nggak begitu panik, tapi saya panik baru pas ada 3 atau 4-an gitu ke gate 14 ke gate 13. Setelah itu saya panik mau keluar, tetapi dicegah oleh teman saya. Akhirnya selang beberapa saat saya berbincang-bincang dengan teman saya, ada satu polisi yang menembakkan gas air mata ke dekat saya. Setelah itu karena mata saya perih sama dada terasa sesak hingga tenggorokan kering, saya panik. Akhirnya saya mau menuju ke gate 13. Baik. Nah, mau masuk gate 13, ada supporter yang meneriaki saya, katanya udah penuh dan pintunya kondisinya udah ditutup. Terus akhirnya saya berbelok ke gate 14. Di situ ternyata posisinya semua orang udah berdesak-desakan. Kemudian kaki saya nyangkut di belakang orang, terus akhirnya saya terjatuh dan sempat terinjak-injak. Kemudian tangan saya sebelah kiri sama kepala itu ke pinggir, tiba-tiba terdorong ke pinggir. Setelah itu ada orang yang mau menyelamatin saya, akhirnya saya ditarik, saya jatuh dari atas ke bawah. Habis itu saya dibawa, dibopong keluar dan diamankan. Baik. Masih banyak yang sebenarnya ingin saya tanyakan, tapi karena durasi sangat sempit, kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Saya sangat berharap kondisi Kevia cepat sembuh ya, dan apapun yang nantinya atau penanganan apapun yang nantinya ke depan ini akan dilaksanakan, semuanya lancar. Sekali lagi, lekas sembuh ya Kevia. Terima kasih atas waktunya malam hari ini bersama iNews Prime. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Ya pemirsa, hari ini sejumlah pihak dipanggil oleh Komnas HAM terkait tragedi Kanjuruhan, mulai dari Dirut PT LIB, Televisi Pemegang Hak Siar, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia hingga PSSI. Dirut PT LIB batal dimintai keterangan oleh Komnas HAM karena berhalangan hadir, sementara pihak lainnya yaitu Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan, Direktur Programming IVM Harsiwi Ahmad, dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia hadir dan telah dimintai keterangan oleh Komnas HAM. PSSI dimintai keterangan terkait tanggung jawab, komunikasi antara perangkat dan statuta PSSI dengan statuta FIFA, serta keamanan di dalam pertandingan. Sementara IVM selaku pemegang hak siar dimintai keterangan terkait kontrak antara pihak televisi dan PT LIB, peran masing-masing pihak dan komunikasi antara keduanya. Pihak IVM pun terus bersikukuh jadwal pertandingan adalah otoritas final PT LIB sebagai operator Liga 1. Bahwa jadwal pertandingan itu otoritas final itu ada di LIB. Karena apa? Karena LIB adalah sebagai operator Liga 1. Satu-satunya operator Liga 1 di Indonesia yang kemudian mereka akan mengkomunikasikan ke broadcaster. Kemudian pasti akan terjadi diskusi dan kemudian akan ada solusi-solusi. Nah, biasanya kami
dalam diskusi tersebut akan memperhatikan berbagai aspek dan akhirnya nanti akan ada solusi-solusi yang didiskusikan bersama, dan endingnya karena yang tahu lapangan adalah LIB, maka final otoritas ada di LIB, dan kemudian kami semua termasuk broadcaster dan semua stakeholder mengikuti jadwal final. Kenapa kita meminta keterangan kepada broadcaster? Karena memang temuan-temuan di lapangan ada beberapa dinamika yang perlu kita dalami. Salah satunya adalah soal berhubungan dengan jam tayang dan jam permainan. Itu kami dalami, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak BK soal kontrak gitu ya, konsekuensi kontrak dan sebagainya, apakah ada penalti ataukah tidak ada penalti, terus bagaimana mekanisme komunikasi perubahan jadwal dan tidak perubahan jadwal, terus siapa yang memutuskan, bagaimana cara memutuskannya, terus bagaimana argumentasi dan latar belakang memutuskan masing-masing perubahan itu. Jadi kami dikasih keterangan, termasuk juga dikasih beberapa dokumen buktinya. Nah, kalau dengan PSSI yang cukup mendasar adalah soal bagaimana manajemen keamanan sebenarnya. Karena kami. Sementara itu, pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengancam mundur jika Ketum PSSI Muhammad Iryawan dipaksa bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Pernyataan STY melalui media sosialnya tersebut menuai kritik dari warganet. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule menjadi sorotan pasca tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule dituntut ikut bertanggung jawab dan diminta mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Hal itu mendapat respon dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Melalui unggahan di Instagram, STY menyuarakan dukungan kepada Ketum PSSI yang dinilainya berperan penting dalam kemajuan Timnas Indonesia. STY bahkan mengancam akan meninggalkan Timnas Indonesia jika Iwan Bule didesak mundur. Unggahan pelatih asal Korea Selatan ini mendapat respon beragam. Sejumlah pemain Timnas Indonesia seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Pratama Arhan, dan Fahrudin merespon positif postingan Shin Tae-yong. Asnawi Mangkualam bahkan dengan tegas menyebut bahwa Muhammad Iryawan adalah ketum PSSI terbaik saat ini. Meskipun demikian, warganet justru kecewa dengan pernyataan Shin Tae-yong. Salah satunya mantan pemain sepak bola Oki Rengga yang menyampaikan kritik atas pernyataan Shin Tae-yong. Menurutnya ancaman STY untuk mundur seharusnya tidak perlu diucapkan dan sebaiknya fokus melatih timnas. Iwan Bule sendiri menolak mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. PSSI memilih membentuk Satgas Transformasi Sepak Bola, sementara itu usai bertemu dengan perwakilan FIFA, AFC, dan sejumlah kementerian. Sekali lagi mohon maaf atas apa yang terjadi tragedi. PSSI ini seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian ini. Salah satu bentuknya adalah hari ini sebagai jawaban bahwa kita bersepakat membentuk task force atau satgas transformasi sepak bola. Desakan publik agar Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mundur dari jabatannya tertuang dalam 2 petisi di situs change.org. 2 petisi itu bahkan telah ditandatangani lebih dari 50.000 orang.